Satu dua, satu dua, satu dua. Ya. Check. Ready? Acara apa kalau di situ? Apa namanya? Peran PLKID Apa pertanyaan awalnya Pak? Iya, itu dulu. Karena saya sebagai ketua IKI. Siap. Iya. Check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa di seluruh Sulawesi Selatan yang mendengarkan ataupun menyaksikan live talk malam hari ini langsung dari Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Saya malam hari ini sangat begitu senang sekali akan berbincang bersama Ketua Yayasan Kanker Indonesia Sulawesi Selatan, Ibu Hajah Listiati F. Nurdin MFis. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam, selamat malam. Tetap semangat dan tetap sehat. Insya Allah sehat. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan juga pada malam hari ini tentunya pemirsa dan pendengar radio, beliau didampingi oleh dua dokter kawakan begitu di Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Rina Masada, MPhil SPPAK DFM. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Dan juga Bapak Dr. Septiman SPBK ONK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Pak Dokter tetap semangat juga untuk malam hari ini mendampingi Ibu Ketua kita yang akan banyak menjelaskan dan memaparkan bagaimana apa saja yang dilakukan oleh Yayasan Kanker Indonesia Sulawesi Selatan dalam masa pandemi ini. Dan mungkin masih banyak juga yang harus diingatkan kembali nih. Apa itu Yayasan Kanker Indonesia, Ibu? Silakan, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia untuk Sulawesi Selatan, ya cabang Sulawesi Selatan. Ya, Yayasan Kanker Indonesia itu adalah suatu organisasi sosial dan kemanusiaan yang betul-betul bergerak dalam hal penanganan kanker. Iya. Ya, jadi bagaimana membantu masyarakat untuk
dan YKI ini ada di seluruh Indonesia. Oke. Jadi di semua provinsi, Di semua provinsi. ada, iya YKI. Dan YKI Sulsel paling aktif begitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kita berperan di tengah-tengah masyarakat dan diberikan amanah ini dan dibantu oleh teman-teman seluruh pengurus YKI. Pengurus. Iya. Nah, sebagai bentuk dukungan untuk program pencegahan penyebaran pandemi COVID di Sulsel ini yang juga masih terus kita coba untuk keluarkan Sulsel ini dari wabah COVID ini. Apa saja Ibu yang telah dilakukan oleh YKI untuk itu? Iya, kalau untuk di masa pandemi ini kita tahu ya banyak teman-teman yang penderita kanker, ya pasti merasa sangat sulit karena mereka agak takut ke rumah sakit, benar ya itu. agak risau ke rumah sakit. Padahal mereka betul-betul harus menjalani, mungkin ada yang harus menjalani kemoterapi, ya harus ada yang berobat. Dan saya kira teman-teman yang penderita kanker tidak usah risau karena tidak semua rumah sakit itu ada penderita COVID-nya. Jadi silahkan karena jangan sampai terhambat jangan sampai terhambat mereka punya pengobatan yang harus mereka jalani. Dan YKI yang kita bagaimana membantu program pemerintah yaitu ya kita berapa minggu ini menjalani bersama-sama turun ke masyarakat untuk kayak halo-halo gitu. Iya betul. Bagaimana bersosialisasi masyarakat, ayo kita harus sama-sama mendukung program pemerintah, kita harus sama-sama sehat. Jadi kita harus menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Kalau sayang anak, sayang keluarga, ayo kita sama-sama mengajar keluarga untuk tetap cuci tangan, sering cuci tangan, menjaga jarak. Apalagi kalau keluar rumah pakailah masker. Iya. Itu edukasi ke masyarakat dan turun langsung dengan seluruh pengurus YKI ya betul. Ibu ya. Iya. Setiap Sabtu dan Iya, sudah 3 minggu berturut-turut. Sudah 3 minggu berturut-turut dan Ibu langsung naik di atas yang iya. terbuka begitu ya. Itu harus karena saya menjadi contoh untuk teman-teman lain dan memberikan semangat seperti itu. Iya. Ibu, kalau data sendiri Bu yang dilaporkan ke Ibu untuk penderita kanker kita selama masa pandemi ini, apakah itu ada kenaikan atau juga ada penurunan yang signifikan begitu Bu? Kalau data untuk penderita kanker tidak langsung kita tahu ya, karena rumah sakit lah yang tahu informasi itu. YKI itu gunanya bagaimana mensosialisasikan kalau ada yang terasa di badan, ada tumbuh sesuatu yang aneh, jangan takut untuk memeriksakan diri, karena lebih cepat terdeteksi itu tingkat kesembuhan lebih besar dibanding kalau datang ke rumah sakit itu sudah tingkat stadium 3, stadium 4 itu jangan sampai seperti itu. Jadi YKI itu gunanya bagaimana kita sebagai mensupport masyarakat, bagaimana kita mempromosikan dan bagaimana preventif mencegah supaya tidak menjadi stadium yang lebih lanjut. Deteksi dini itu paling penting untuk masyarakat. Iya. Baik. Nah, saya juga sebelum saya ke Dokter Rina, saya mungkin ke Pak Dokter Septiman dulu. Pak Dokter, ini kalau berbicara tentang yang namanya tingginya pertambahan positif untuk COVID sendiri di Sulsel dan juga untuk saudara-saudara kita penderita kanker seperti itu, apakah mereka juga selama masa pandemi ini seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa takut begitu datang ke rumah sakit, seperti apa kira-kira Dok? Sebenarnya dari awalnya sebagai manusia pasti ada ketakutan itu. Tetapi khususnya pada kesempatan saya sampaikan bahwa penanganan kanker itu sejak mulai dari Eropa sudah ada protap atau protokol aturannya dikeluarkan oleh ESMO. ESMO dari Eropa. Di Indonesia kemudian dimodifikasi oleh Perkumpulan Onkologi Indonesia, diterbitkan aturan bagaimana kita melayani pasien kanker selama pandemi. Jadi mereka selama pandemi kemoterapi seperti Ibu bilang tadi tetap berjalan. Bahkan operasi untuk yang harus dilakukan tindakan operasi tetap dilakukan. Seperti biasa poliklinik tetap jalan. Tapi dengan aturan yang dibikin oleh seperti Ibu bilang juga tadi oleh rumah sakit masing-masing. Ada rumah sakit yang saat ini tidak melayani COVID sehingga tapi tetap mereka dengan APD level 1, level 2 dan level 3 yang gunakan selama pelayanan. Sehingga semua penderita kanker itu
tetap melakukan, tapi ada beberapa saja 1-2 yang tidak melakukan karena itu ada hubungan dengan perjalanan dan pribadi masing-masing. Tapi dokter, untuk cancer dan COVID itu rentan ya? Menurut berita di luar, tapi kenyataannya akhir-akhir ini saya saja hari ini pergi lihat pasien saya yang penderita kanker itu cuma ada 2. Satu di Awal Bros, satu di Unhas, penderita kanker dengan COVID. Itu pun saya lihat dia tidak terinfeksi, tapi dia tercemar karena tidak ada keluhan demam ini, tapi kankernya tetap berjalan. Bahkan yang satu dengan hipoalbumin karena kankernya begitu besar. Itu kita siap-siap untuk kemoterapi di ruang situ kalau keadaannya membaik. Baik. Ya. Itu menjadi satu informasi yang juga sangat bermanfaat untuk masyarakat karena mereka tidak perlu takut begitu untuk datang ke rumah sakit memeriksakan dan mengkontrol begitu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa pengobatan yang harus dilakukan ya harus tetap jalan ya. Nah, Dokter Rina, kalau terkait dengan yang harusnya dilakukan ya untuk mencegah yang namanya para saudara-saudara kita yang terkena kanker ini untuk tertular dengan virus COVID-19 ini. Ini kan juga menjadi satu masalah di masyarakat karena banyak yang bilang bahwa begitu masuk ke rumah sakit langsung di-COVID-kan seperti itu. Ya. Jadi memang penderita kanker ini mempunyai tantangan yang lebih besar ya di masa pandemi COVID ini. Pertama kita tahu bahwa sel kanker itu kan dia menyerang sel-sel tubuh normal. Dan juga karena dia menyerang sel-sel tubuh normal, maka imunitas atau kekebalan tubuhnya itu menjadi lebih rentan daripada orang yang sehat. Seperti itu, sehingga untuk bagi penderita yang sudah menderita ya ataukah yang sedang menjalani pengobatan, itu tetap harus menjaga dirinya dengan baik. Misalnya dengan mengkonsumsi gizi yang baik ya. Jadi dia harus meningkatkan imunnya. Seperti itu ya, dengan gizi yang baik. Kemudian tetap kontrol tentu saja ya. Tetap kontrol ke rumah sakit. Banyak memang yang cemas. Sekarang banyak sekali yang cemas atau takut ke rumah sakit, apalagi sudah menderita kanker dan harus masuk ke rumah sakit seperti itu. Itu sekarang ini ya kebanyakan rumah sakit sudah punya jalur-jalur sendiri kan. Kalau mau masuk rumah sakit mereka tes suhu dulu dan sebagainya. Kemudian sudah ada jalurnya yang memang yang sudah positif seperti itu. Kemudian juga bagi penderita kalaupun masih ragu ke rumah sakit, itu mungkin bisa hubungi dokternya, dokter yang merawat selama ini. Ya bisa konsultasi langsung ke dokternya mungkin by telepon atau seperti apa. Jadi tetap menjaga kesehatan pribadi ya, meningkatkan imunitas, kemudian juga tetap tentu menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya ya, dan tetap menjalani pengobatan itu dengan yang seharusnya sesuai dengan jadwal pengobatan iya. Betul. Kalau harus kemo ya harus kemo begitu ya. Iya begitu. Jangan sampai sudah jadwalnya tapi karena takut maka tertunda. Tapi Dokter Rina, ada nggak kasus atau kejadian begitu saudara kita ini penderita kanker yang langsung terpapar dengan virus COVID ini? Sebetulnya ada juga ya. Iya, tetapi tadi seperti Dokter Septiman katakan. Saya pribadi belum banyak tahu ya apakah ada yang meninggal kasus pasien kanker dengan COVID. Saya belum mendapatkan informasi mengenai itu, tetapi saja ada dan apakah mereka OTG apa tidak bergejala ataukah bergejala ya seperti itu. Baik. Nah, saya kembali ke Ibu Ketua, Ibu Gubernur kita yang cantik sekali malam hari ini. Ibu, ini menjadi satu komitmen juga Ibu sebagai Ketua YKI Sulawesi Selatan untuk memberikan support serta bantuan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu, sementara mereka harus kemo dan mungkin ada beberapa pengobatan kanker yang tidak ditanggung oleh BPJS, Ibu. Apa yang menjadi supporting Ibu sebagai Ketua YKI untuk itu? Ya, jadi
saya sebagai ketua YKI memang baru ya, Iya. tahun 2019 dan YKI ini berdiri untuk Sulawesi Selatan di tahun 2003. Iya. Jadi ini sudah masuk ke dalam kita punya program bagaimana kita membantu masyarakat untuk bagaimana meringankan beban mereka, yaitu makanya di kantor kami itu akan kami buka juga apotik. Oh, ada apotik nantinya, Bu? Insya Allah ada, dan itu akan disiapkan memang khusus obat-obat untuk kanker. Benar, Bu. Iya, dan Sangat membantu itu, Bu. Insya Allah, nantinya akan iya. ada seperti Ada alat juga yang bisa mendeteksi ya, Dok ya, secara cepat. Itu alat pendeteksi untuk kanker payudara. Iya, kanker payudara. Jadi untuk meringankan beban, saya kira sekarang itu belum kami lakukan. Saya kira dari BPJS ya. Iya. Iya, saya kira sudah ada keringanan. Sudah ada dari BPJS. Itu sudah dilaporkan langsung ke Ibu. Iya, saya kira seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Nah, baik. Saya kembali ke Pak Dokter. Pak Dokter, ini yang menarik juga adalah yang saat ini lagi trending adalah cancer payudara seperti itu, Ibu. Ini seperti apa sih untuk apakah memang ini gen atau pola hidup masyarakat kita yang memang apalagi di masa pandemi ini apakah memang ini menjadi satu ancaman baru juga untuk kasus-kasus baru yang nantinya akan menjadi ketakutan masyarakat yang baru lagi, Pak Dokter, untuk cancer? Mungkin di sini juga kita memberikan informasi bahwa kanker itu adalah penyakit gen yang sakit. Penyakit gen. Jadi gennya yang sakit. Di dalam gen itu terdapat di dalam inti sel, di dalam ada inti sel lagi, di dalamnya ada kromosom, itu yang sakit. Jadi gennya. Jadi gen bersatu menjadi jaringan, jaringan bersatu menjadi organ menjadi sistem individu. Jadi kalau payudara adalah organ payudara. Yang sakitnya bukan organnya, bukan jaringan payudara, tetapi bukan selnya juga, tetapi di dalam inti selnya ada gen, ada kromosom. Itu yang mengalami mutasi sehingga disebutlah dia kanker. Karena itu maka YKI mungkin Ibu belum sampaikan bulan apa, Bu? Bulan Agustus ya untuk gen. Ya, kita akan lakukan bulan depan ada program. Bulan depan ya, sekitar tanggal 27 atau 19 saya membicarakan mengenai gen. Ya. Baik. Jadi membicarakan mengenai bagaimana kita supaya orang-orang penderita kanker ini saudaranya kah, anaknya kah, atau orang tuanya tidak cemas lagi. Bagaimana saya ini? Benar. Itu akan dijelaskan di bulan Agustus. Tanggal 27 mungkin ya saya. 27 ya, 27. Jadi ini luar biasa, banyak banget program-program dari Ibu Listiatiaf Nurdin. Tujuannya meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga mereka datang seperti harapan Ibu bahwa kita maunya nanti penderita kanker tidak ada lagi stadium lanjut, kita harapkan itu. Dan data ini akan kita kumpulkan nanti. Tidak, kita harapkan stadium dini. Sebelum saya kembali ke Ibu, dokter, banyak yang bilang penyakit kanker ini penyakit orang kaya ya. itu sebenarnya istilah saja, karena memang biayanya begitu besar. Tapi pemerintah karena biayanya mungkin bilangnya orang kaya begitu, Ibu ya. Biayanya sangat besar. Bahkan seperti Ibu bilang, kita juga sudah ada dari YKI juga sudah kegiatan itu sudah ada. Kita membantu di BPJS. Tahu ada beberapa kasus yang tidak ini kita bantu sekitar 50%. Ada beberapa kasus. Itu berlangsung terus. Itu kerjasama dari YKI Pusat dan Makassar. Itu sudah ada. Dan apalagi nanti kalau kita punya apotik, maka kasus-kasus kanker ini sebenarnya tidak perlu lagi ada orang yang bilang saya tidak punya biaya loh. Fasilitas sudah ada semua. Saya yang alami sendiri, saya lihat sendiri, mereka bebas kok, enak sekali mereka melayani apa. Ini kan mereka dengar. Memang tidak ada. Tapi ada beberapa yang Bapak bilang tadi itu belum sepenuhnya ditanggung oleh BPJS. Ada, cuma itu hal-hal tertentu yang tertentu aja ya. YKI menanggung sekitar 50%. Baik. Menarik, Dr. Septiman. Silakan Ibu. Ya, mungkin saya tambahkan mengenai program-program kita di YKI. Jadi kami tiap bulan itu mengadakan webinar. Iya, tergantung bulan kanker pada saat itu. Jadi seperti bulan lalu kami membicarakan mengenai kanker payudara. Hari ini di bulan Juli itu mengenai kanker leher dan kepala, ya. Ya, dan bulan depan mengenai
hubungannya kanker dengan gen keturunan. Itu sudah diputuskan dengan kalau kanker tiap bulan itu memang oleh dunia. Bulan ini kanker apa, bulan ini kanker apa. Update-nya ada gitu Ada ya. Jadi kami akan terus-menerus mensosialisasikan mengenai bulan-bulan kanker. Iya. Oke. Nah, ini menarik, pada bulan Agustus ini akan juga dibahas tentang gen ya. Nah, dalam versi webinar ya. Nah, Ibu, kalau untuk memberikan edukasi ke masyarakat juga di seluruh Sulawesi Selatan, apakah Ibu sudah cukup jalan begitu di seluruh kabupaten, kota Sulsel untuk memberikan edukasi untuk masyarakat kita, karena bukan hanya perkotaan saja yang harus terancam dengan kanker ini kan Bu? Seperti apa Bu untuk itu? Jadi sebelum COVID memang kami aktif turun, tiap bulan kami sampai ke Selayar, kami turun ke Jeneponto, Parepare, Pangkep. Jadi sudah ada beberapa kabupaten. Itu mulai kita memperkenalkan ke anak-anak SMA. Jadi satu kabupaten itu seluruh OSIS-nya kami kumpulkan dan kami membicarakan mengenai kanker. Iya. Jadi lewat penyuluhan-penyuluhan ke ibu-ibu, ada IFATES, ada pemeriksaan pap smear, itu semua kami lakukan. Ya, untuk pemeriksaan deteksi dini kanker. Ya, secara gratis. Secara gratis. Nah, kalau dari program yang ada Ibu untuk seluruh kabupaten kota di Sulsel, untuk yang paling banyak begitu perhatian yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota harusnya seperti itu, yang sinkron juga dengan provinsi kan. Nah, ini secara keseluruhan ibu-ibu ketua tim penggerak PKK juga menjadi ketua YKI kabupaten kota Ibu ya? Betul. Jadi kami sudah melantik seluruh ibu bupati, ibu wali kota sebagai ketua Yayasan Kanker Indonesia khusus di kabupaten masing-masing. Dan program cukup jalan Ibu? Iya, insya Allah. Cukup jalan ya? Karena kami kalau ke kabupatennya itu mereka yang memfasilitasi kami. Iya. Oke, baik. Nah, kita masih bersama Ibu Insinyur Haja Listiati F. Nurdin MFis dari Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk malam hari ini kita live talk, dan terima kasih untuk yang masih setia mendengarkan dan juga menyaksikan siaran live kami malam hari ini. Saya ke Ibu Dr. Rina. Ibu Dr. Rina, ini untuk mencegah sendiri masyarakat kita yang atau saudara-saudara kita yang terkena kanker untuk juga terpapar dengan virus ini, apakah mereka harus mengurung diri juga gitu? Ini ada beberapa stigma juga bahwa, jangan keluar begitu karena bahaya sekali nih kalau sudah lemah fisiknya dan terpapar lagi dengan virus COVID ini yang katanya sekarang sudah bisa menyebar melalui udara, dokter. Seperti apa dok? Silakan. Jadi pada prinsipnya ya kita tidak perlu terlalu takut berlebihan ya, tetapi juga tentu saja tidak longgar atau tidak bebas seperti dulu lagi ya. Jadi tetap saja beraktivitas seperti biasa, karena tentu saja kalau mengurung diri dalam rumah terus nanti tambah stres seperti itu. Tentu saja tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi tetap menjaga diri ya, misalnya jaga jarak, tetap pakai masker tentu saja ya, selalu cuci tangan seperti itu. Jadi ya seperti itu, tidak perlu terlalu sampai harus ada yang tidak mau keluar dari kamarnya karena saking takutnya seperti itu ya. Tetapi semua ini kan sudah jalannya ya, kita hidup di masa pandemi, kebetulan kita yang dapat masa pandemi ini ya di masa kita seperti itu, sehingga tetap kita harus tetap beraktivitas seperti biasa saja, tetapi tetap menjaga diri dan menjaga kesehatan. Ya. Dokter, ada seorang tante saya yang mengidap kanker payudara. Sudah beberapa kali ini menjalani kemoterapi, tetapi dengan mungkin kemajuan teknologi itu nampaknya efek kemoterapi tidak terlalu membuat buruk bagi tubuh pasiennya sendiri gitu. Iya, karena sekarang kan sudah banyak obat-obat suportif. Ada obat-obat suportif. Jadi obat-obat suportif. Jadi tentu saja kemo juga disertai, pasti dokternya akan memberikan tambahan suplemen mungkin vitamin atau apa untuk lebih meningkatkan imunitas
terhadap efek samping dari kemo itu. Gitu ya. Seperti itu ya. Dan juga sekarang memang sudah banyak obat-obat kemo jenis baru ya, Dokter Septiman, yang ditemukan dengan majunya teknologi sekarang. Ya. Iya, teknologi yang semakin canggih ya. Dokter, seperti apa mungkin update terbaru untuk pengobatan maupun juga obat kanker yang tentunya Bapak sebagai ahli tumor, ahli kanker begitu, untuk mengikuti tren pengobatan ini, karena tante saya itu benar-benar saya lihat dia lebih strong dari biasanya. Dari beberapa pengalaman teman-teman yang sudah kanker juga beberapa tahun yang lalu, itu pengobatannya lebih terlihat tersiksa daripada sekarang, Dok. Sudah dijelaskan Dokter Rina tadi, tapi kita perlu tahu bahwa kanker sekarang itu sangat-sangat berkembang. Apalagi dia dibikin jadi lebih sempit dengan model pembagian tipenya berdasarkan ekspresi gen. Jadi ekspresi gen itu akan tipe sel yang ekspresi gennya begini, pengobatannya itu ini loh. Jadi sehingga lebih spesifik, sehingga target sekarang berkembang targeting terapi, menyebabkan survival itu makin bertambah. Tetapi peningkatan ini itu terjadi, angka kanker tetap tinggi, tetapi yang tinggi apa? Stadium dini. Di luar. Baik. Jadi kita tahu Amerika angka kanker tinggi sekali, tapi yang tinggi itu dari stadium dini yang tadinya segini jadi segini, jadi seakan-akan tinggi. Di Indonesia nggak naik, tetapi stadium lanjutnya yang tinggi. Makanya kita di YKI, setelah kita Makassar, cabang Makassar akan fokus untuk menurunkan stadium lanjut ke stadium dini. Itulah yang kita dengan webinar setiap itu kita akan kita akan tingkatkan pengetahuan masyarakat sehingga dia datang stadium dini. Seperti tadi Ibu lakukan IFAK atau apa untuk deteksi. Dan yang paling penting kita tahu bahwa kenapa sampai sekarang saya lebih enak ini. Susah saya bilang sekarang, ditunggu saja. Nanti di bulan Agustus tapi itu sudah dijadwal sama kita punya tim di YKI. Ibu mungkin juga sudah dikasih tahu bahwa akan ada webinar juga menjelaskan apa yang membuat pasien kanker itu menjadi lebih akut, seperti lebih termasuk vitamin apa bagaimana. Mungkin nanti webinar selanjutnya akan menjelaskan itu semua. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter. Ibu sebagai ketua ini tadi ada apotek yang akan dibuat seperti itu. Ini nanti mungkin dari segi teknis pembiayaan maupun juga pengelolaan, seperti apa yang Ibu akan atur nantinya ketika apotek khusus untuk obat-obatan kanker ini sudah ada di Sulawesi Selatan, Bu? Jadi kita baru menyampaikan kalau mau membuka apotek, sudah ada beberapa yang menawarkan kerjasama. Iya, jadi kita alhamdulillah ya sangat senang, dan kami memang ingin meringankan beban para penderita kanker, sehingga kami kan tidak akan mengambil untung. Iya, jadi kalau misalnya dijual itu ada diskon, itu kami akan berikan kepada penderita kanker. Jadi harganya bisa lebih murah. Lebih murah ya. Dan walaupun itu secara teknis mungkin dia bukan menjadi peserta BPJS mungkin Ibu ya. Ada kan beberapa obat walaupun BPJS dia harus tetap membeli obat tersebut. Betul. Iya. Itulah yang gratis. Mungkin yang kita bisa bantu. Nah, baik pendengar dan pemirsa, kalau berbicara atau berbincang bersama Ibu Liz Nurdin itu tidak hanya berbicara untuk satu organisasi, tapi topiknya kita malam hari ini Yayasan Kanker Indonesia. Beliau sebagai ketua di Sulawesi Selatan. Nah, beliau juga sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan dan juga ketua Dekranasda. Ini banyak kegiatan-kegiatan dilakukan. Yang menarik Ibu, yang juga mendapatkan perhatian dan menyita publik adalah tes rapid gratis yang juga dilaksanakan di gedung PKK Provinsi. Nah, sampai sejauh ini mungkin Bu, kita memberikan report untuk pemirsa dan pendengar bagaimana, sudah berapa ribu sih masyarakat kita ini? Karena dulu kan banyak yang bilang takut nih masyarakat untuk rapid. Nyatanya ini PKK Provinsi sudah berbuat untuk itu. Silakan Bu. Jadi kerjasama dengan Dinas Kesehatan ya, dibuka 2 tempat untuk rapid test gratis, itu PKK dengan kantor Dinas Kesehatan sendiri. Ya, ini tujuannya bagaimana mengurangi beban masyarakat, apalagi yang mau keluar daerah ya, itu harus ada suket.
sedangkan mereka harus membayar mahal untuk tes rapid itu. Ya, jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan tes rapid gratis dan alhamdulillah kami tidak menyangka banyak sekali pendaftarnya. Jadi baru dibuka hari Minggu langsung full 500 gitu pendaftar. Itu sudah sampai hari Sabtu. Jadi yang sampai sekarang itu sudah sekitar 6.000 yang di rapid. Dan saya lihat yang reaktif hanya 280-an. Jadi sangat sedikit dan itu saya pikir kesadaran masyarakat dok ya sudah meningkat sehingga perbandingan yang sudah di rapid dan yang reaktif itu hanya berapa persen. Ya kita sangat gembira. Dan itu antusiasme masyarakat untuk rapid itu ternyata betul-betul besar. Iya. Dan juga memberikan edukasi untuk mereka sudah tidak lagi gagap teknologi karena langsung daftar melalui online begitu Ibu ya, dengan link yang sudah di-share untuk masyarakat. Sampai kapan Bu itu akan berjalan? Insya Allah selama masih, tadinya sih 2 minggu kita lihat, tapi laporan masih banyak yang membutuhkan. Jadi Bapak bilang lanjutkan saja terus. Iya, masih banyak katanya. Banyak suara masyarakat, saya pun mewakili suara masyarakat Sulsel untuk katanya supaya Ibu Gubernur memperpanjang ini. Iya, insya Allah masih diperpanjang. Dan bagusnya karena online jadi waktunya ditentukan, jadi tidak ada penumpukan, masa. Betul. Dan memang cukup aktif petugas di sana untuk mengarahkan masyarakat juga Ibu yang mendaftarkan ulang. Nah menarik sekali juga Ibu kalau berbicara terkait dengan bantuan, supporting yang Ibu lakukan bersama Dekranasda, YKI selama masa pandemi ini. Ini ribuan sembako juga gitu Bu yang sudah diberikan ke masyarakat kita ya. Di seluruh kabupaten loh Bu ya. Sembako itu yang khusus yang banjir kemarin YKI di Masamba di Wajo itu ya YKI memberikan bantuan khusus untuk penderita kanker. Iya, jadi alhamdulillah teman-teman berusaha mencari donatur dan dari pengurus YKI sendiri. Seperti itu ya, jadi benar-benar menjadi satu organisasi yang juga berjalan karena aktif juga dari atas sampai bawah seperti itu. Iya, jadi memang saya mengatakan kepada seluruh pengurus mulai PKK, Dekranasda dan YKI, ini kan organisasi yang non-profit. Siapapun yang mau bekerja ikhlas karena Allah dan untuk masyarakat, ayo kita bergabung sama-sama. Iya. Bu, kalau bicara anggaran Bu, kalau YKI kira-kira anggarannya seperti apa sih Bu untuk di provinsi gitu? Tidak ada anggarannya, tidak ada. Jadi kami betul-betul bergerak karena keikhlasan. Keikhlasan yang tentunya menjadi satu inspirasi untuk kita bahwa yang namanya ikhlas itu memang benar-benar harus kita tidak bisa setengah-setengah begitu, jalankan dengan secara totali. Nah Ibu, yang berikutnya juga mungkin kalau bicara tentang kita kembali ke cancer Bu, untuk masyarakat kita ini terlalu banyak mungkin junk food yang ada sekarang tersedia. Nah seperti apa sih Bu untuk pesan-pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada masyarakat kita untuk tidak terlalu mengkonsumsi banyak junk food ataupun juga makanan yang berpengawet Bu? Jadi ya memang mungkin salah satu pencetus kanker yaitu makanan yang tidak seperti junk food ya, itu sudah banyak kita baca. Jadi memang orang tualah yang harus edukasinya lebih bagus untuk menyiapkan gizi yang baik untuk keluarga supaya anak-anaknya semua sehat. Iya. Seperti itu ya, jadi jangan jajan di luar gitu, jadi ibu-ibu harus masak ya. Tidak, jajan di luar enggak apa-apa, yang penting higienisnya kita lihat dan tidak boleh sering. Iya kan, lebih bagus makanan di rumah itu pasti paling sehat. Iya pasti lebih sehat, makanya harus masak gitu Ibu ya. Oke baik, ini menjadi satu informasi juga untuk seluruh pendengar dan pemirsa. Kalau beliau ini sangat begitu detail sekali, bahkan kantin-kantin sekolah pun beliau masuki untuk mengecek ya, menggorengnya pakai apa gitu kan, pakai bahan-bahan apa saja. Itu menarik sekali loh Bu, menjadi satu inovasi baru juga untuk masuk ke sekolah begitu. Walaupun saat ini mungkin anak-anak kita yang tahun ajaran baru belum melihat sekolahnya, tetapi masih melalui online begitu belajarnya. Ibu, kedua dari terakhir yang mungkin kita ingin dengarkan juga dari Ibu seperti apa sih Bu untuk pengalaman, apakah ada keluarga Ibu begitu yang pernah
menderita cancer, sehingga benar-benar sangat total begitu untuk mensukseskan seluruh program YKI di Sulawesi Selatan ini, Bu. Iya, jadi saya menjadi ketua memang ditunjuk langsung dari pusat, Dari ya. pusat. Iya. Jadi memang sepertinya seluruh ibu gubernur harus menjadi Ketua. sebaiknya menjadi ketua Menjadi YKI. ketua. Iya, jadi kalau untuk pengalaman pribadi memang ya, bapak saya ya kanker paru-paru, dan saya melihat sendiri karena bapak perokok pasif ya, 12 tahun di DPR dengan pada masa yang belum ketat tidak boleh merokok di dalam ruangan ya, di DPR pusat 12 tahun dengan kondisi ruangan yang penuh asap. Iya. Ya, bapak saya jadinya penderita pasif dan perokok pasif ya. Iya, dan menderita kanker paru. Meninggal karena kanker paru. Seperti itu ya. Jadi memang itu menjadi satu reminder untuk kita bahwa tidak perlu menjadi perokok aktif ataupun perokok pasif. Hindari rokok, seperti itu penegasannya. Baik, Dok, closing statement juga ini sebelum kita meng-close live talk kita ini. Untuk masyarakat sendiri, apa yang dari medis, apa yang Pak Dokter ingin sampaikan, juga untuk mencegah maupun juga untuk mengobati, sabar berobat seperti itu. Karena kadang juga kondisi psikologis pasien cancer ini sangat begitu reaktif, Dok. Silakan, Dok. Jadi saya harapkan penderita cancer ikutilah aturan atau protap atau protokol yang sudah diberikan oleh dokter Anda. Janganlah takut untuk datang ke rumah sakit karena di situ sudah ada aturan. Anda lihat sendiri di setiap rumah sakit ada tata laksana pelayanannya. Terus kedua, ingatlah bahwa Anda itu adalah masyarakat dan merupakan garda terdepan untuk masa pandemi dengan pemerintah setempat. Ikuti aturan pemerintah, walaupun Anda penderita, ikuti aturan pemerintah, tetap hidup sehat dan gunakan masker. Gunakan masker, baik. Terima kasih Pak Dr. Septiman. Ibu Dr. Rina, silakan Bu. Sekaligus closing statement untuk pendengar dan pemirsa kita. Buat para pemirsa, para pendengar, dan yang sudah menderita kanker ya, yang para penderita kanker, tetaplah hidup semangat ya. Mari kita hidup nyaman dengan kanker. Jadi kanker itu tidak perlu ditakuti, tetapi harus dilawan. Ataupun kalau tidak bisa dilawan karena sudah stadium akhir, harusnya para penderita itu tetap hidup nyaman dengan kanker, tetap menjaga diri, tetap menjaga kesehatan dan berobat dengan teratur. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ibu Pak Ketua, Ibu Gubernur yang juga tentunya punya pesan-pesan untuk seluruh masyarakat terkait dengan saudara-saudara kita, Anda yang mungkin saat ini masih takut begitu, Ibu juga memeriksakan kesehatannya. Seperti apa pesan-pesannya, Bu? Ya, saya sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia, ayo masyarakat jangan takut, jangan khawatir untuk memeriksakan diri jika ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh kita. Karena ingat, perempuan sekarang yang paling tinggi untuk tingkat kanker yaitu kanker payudara dan serviks. Jadi kalau ada kelainan sedikit saja, silahkan memeriksakan diri ke dokter. Karena pada stadium dini itu kesembuhan lebih tinggi dibanding pada saat kita ke dokter sudah stadium lanjut. Terima kasih. Ya. Baik, Ibu senang sekali bisa berbincang dan mendapatkan inspirasi malam hari ini bersama kedua dokter kita. Terima kasih Pak Dokter, Ibu terima kasih untuk bisa tentunya memberikan juga edukasi ke masyarakat untuk tidak benar-benar mengkonsumsi yang tidak sehat bagi tubuh ataupun bagi keluarga gitu. Dan Ibu Listia Tiaf Nurdin sangat begitu konsen untuk memberikan masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk bisa lebih sehat, tentunya dengan pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, apalagi di masa pandemi ini. Kita berharap juga Sulawesi Selatan bisa keluar ya sebagai provinsi pertama yang bersih dari COVID-19 ini. Iya, insya Allah. Amin. Baik, amin. Baik, demikian saya Erik Alamsyah langsung dari Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk live talk kita malam hari ini bersama Ketua Yayasan Kanker Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Insinyur
Listiati F. Nurdin MFis. Terima kasih pendengar dan pemirsa yang sudah menyaksikan live talk kita malam hari ini. Saya Erik Alamsyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.